lagi sama aku Nuy. Di dunia smartphone, produsen HP itu berlomba-lomba ya nih nawarin spesifikasi sampai inovasi terbaru di dalam produk smartphone mereka. Kayak kamera HP yang udah bisa foto bulan, terus HP bisa buat mainin game berat, sampai nih ada HP yang baru aja rilis pakai teknologi Type-C. Nah, kali ini ada satu HP yang menarik banget dan kekuatannya ada di kameranya. Langsung aja nih ya, ini dia HP-nya, Xiaomi 13 Ultra. Jadi Xiaomi 13 Ultra ini adalah HP flagship tertingginya Xiaomi di seri ke-13-nya ini. Punya kualitas kamera tertinggi dengan Leica-nya, layarnya yang memukau, dan yang pastinya kalau kalian coba HP ini bisa bikin pengalaman yang bener-bener luar biasa. Karena HP rilisan April tahun 2023 ini bukan sekedar buat foto aja nih, tapi dari segala aspek yang ada di HP ini bener-bener sebagus itu. Ya udah, langsung aja nih kita lihat dari kameranya dulu yang punya modul kamera bulat besar kayak gini. Nah, di bodi belakangnya ini terpasang kamera utama dengan ukuran sensor jumbo 1 inch. Terus juga punya teknologi tuningan kamera dari Leica. Jadi itu dua kelebihan kamera yang ada di Xiaomi 13 Ultra ini ya teman-teman. Buat yang nanya apa sih kelebihan dari sensor 1 inch itu? Jadi kamera dengan ukuran sensor besar kayak 1 inch ini punya beberapa kelebihan, seperti mampu menghasilkan gambar dengan detail yang lebih bagus dan berkualitas tinggi. Udah gitu, pas pemotretan malam hari juga semakin meningkat kualitasnya karena bisa menangkap cahaya lebih banyak nih. Terus pas pemotretan potretnya, kamera dengan sensor 1 inch ini bisa hasilin efek bokeh yang lebih dramatis. Ini karena sensornya punya depth of field lebih dangkal, jadinya bisa kasih efek blur lebih estetik. Sedap pisan kan? Jadi sensor 1 inch ini emang beneran bisa kasih impact yang bagus untuk kameranya ini. Nah, untuk spesifikasinya, kamera Xiaomi 13 Ultra ini ada 4 sensor ya. Dan keempat-empatnya punya 50 megapiksel. Kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX989, terus punya kamera periskop telefoto 50 megapiksel. Kamera telefoto 50 megapiksel dan 50 megapiksel untuk ultra wide-nya. Untuk ketiga terakhir ini pakai sensor dari Sony IMX858. Jadi cakep semua ya spek kameranya. Sampai terakhir ketinggalan nih di bagian depannya ada kamera 32 megapiksel. Nah, berkat kolaborasi dengan Leica, jadinya software pemotretan juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur berguna seperti fast shoot, terus juga ada street photography, filter, sama warna Leica Vibrant yang Leica Authentic yang bisa hasilin gambar otentik dari Leica. Kalau dilihat dari hasil foto menggunakan Leica Vibrant dan Authenticnya, untuk yang Leica Vibrant warnanya lebih keluar dan lebih nampol sih. Kalau untuk yang Leica Authentic ada sedikit vignette-nya di sisi-sisi dan terkesan lebih dramatis juga sih. Jadi kamu bisa pilih aja mau pakai mode yang mana untuk disesuaikan aja dengan penggunaan kamu. Nah, kalau untuk kamera utamanya ada di stabilisasi OIS yang bisa hasilin foto minim dari blur. Terus jangan lupa ya hidupin mode HDR-nya untuk bisa dapetin foto dengan warna dan dynamic range yang lebih baik. Dan di kamera utama ini tersedia dua variabel berukuran aperture. Yang pertama f1.9 yang bisa hasilin bokeh atau blur lebih dalam serta bisa nangkep cahaya lebih banyak dibanding f4.0. Tapi di f4.0 bisa dapetin fokus area lebih luas dibanding f1.9 dan ini cocok banget ambil foto mode landscape. Nah, untuk kamera ultra wide focal length-nya bukan di 0,6 ya, tapi ini di 0,5, mirip kayak iPhone. Dan bukan hanya itu, ultra wide-nya ini juga mendukung kamera makro, jadi masih bisa dapetin detail yang bagus untuk foto makronya. Nah, untuk kamera mode potretnya ini bisa hasilin foto bokeh dengan latar belakang blur yang hasil croppingannya itu rapi serta diambil pakai kamera DSLR dengan lensa mahal sih ini. Dan di sini kita bisa milih juga untuk master lens sistemnya mulai dari 35 mm sampai dengan 90 mm. Keren sih ini. Jadi nggak perlu gonta-ganti lensa kayak kamera DSLR. Nah, lanjut aja untuk kamera telefotonya. Kamera jarak jauh Xiaomi 13 Ultra punya dua kamera telefoto. Yang pertama adalah kamera dengan focal length 75 mm yang mendukung pembesaran optik sampai 3,5
kali. Yang kedua adalah kamera periskop dengan focal length 120 mm yang bisa memperbesar optik sampai 5 kali. Dan keduanya udah punya fitur stabilisasi optik biar nggak gampang goyang setelah di zoom. Kalau menurut aku sih ya, kemampuan zoom yang oke dan hasilnya bagus sih ini ada di zoom 20 kali atau bisa juga di 30 kali. Untuk di kondisi cahaya yang low light, ini menurut aku bagus banget guys. Dan warna serta detailnya masih bagus dan terjaga. Nah, kalau untuk kamera depannya sih menurut aku ya biasa aja sih. Ada kamera ultrawide-nya juga, cuma untuk sekelas flagship sih ini terhitung kamera biasa ya buat kamera depannya. Nah, tapi untuk videonya bisa melakukan recording video berstandar Dolby Vision Ultra RAW yang bisa merekam sampai resolusi 8K dan ada fitur untuk pengurangan noise-nya. Nah, untuk stabilisasi pakai Gyro Ace untuk ngeredam guncangan. Untuk kamera depannya fitur perekaman cuma bisa di 180 pixel di 60 fps aja. Nah, buat videonya bisa dilihat di sini ya. Ada 4K. Jadi Xiaomi 13 Ultra ini nggak perlu diragukan lagi, hasil foto kameranya bisa memiliki detail yang banyak dan juga penerangan yang sangat bagus meskipun pemotretan malam hari sekalipun. Ini tak lain dan tak bukan karena adanya dukungan kolaborasi dengan Leica untuk bisa hasilin foto dengan nuansa lebih kreatif, dan yang pasti kamera berukuran sensor 1 inch ini bisa meningkatkan kualitas foto dengan menangkap lebih banyak cahaya. Tapi ada catatannya dari aku, ini untuk kamera depannya yang menurut aku masih biasa aja kualitasnya. Pertama, hasil fotonya masih tergolong biasa-biasa aja dari segi kualitasnya. Kedua, kamera depannya nggak punya fitur autofocus, jadinya aku mesti menyesuaikan fokus secara manual biar bisa dapetin fokus hasilnya. Untuk kualitas kamera, Xiaomi 13 Ultra ini nangkring di DxOMark di peringkat 19 ya guys. Pantesan aja aku yang bukan seorang profesional fotografer bisa dapetin foto yang lumayan estetik cuma pakai kamera dari HP ini. Oke, lanjut ke bagian yang gak kalah menarik, juga ada di bagian desain HP ini. Jadi tampilan bodi belakang Xiaomi 13 Ultra ini tuh mengadopsi desain dari kamera Leica M seriesnya. Punya lingkaran besar di tengah yang menampung keempat kamera 50 megapikselnya. Tujuannya itu untuk menampilkan desain kayak gini sih. Udah pasti kalau Xiaomi 13 Ultra ini fungsinya sebagai HP fotografi. Bodi HP ini menggunakan desain dengan frame datar alias flat, tapi ada lekukan di sisi-sisinya biar ngegrip HP-nya tetap nyaman. Bahkan ada turunan dari arah kamera ke bawah HP-nya biar memotret di posisi landscape, kerasa nyaman pas megangnya. Nah, untuk warnanya semua pakai tekstur kulit imitasi Eco Later. Untuk varian warna ada black, olive, green, white, orange, yellow, sampai blue. Nah, berkat materialnya yang unik, bodi belakang ponsel juga bisa terhindar dari hinggapan noda sidik jari pastinya. Jadinya tampilan bodi belakang lebih estetik dan punya sensasi sentuhan yang berbeda nih. Nah, kulit imitasi di HP ini terbuat dari bahan silikon nanotite
antibakterial untuk membuat smartphone jadi lebih aman untuk kebersihan dan kesehatan. Di sekeliling modul kamera juga terdapat aksen visual berbentuk cincin berwarna emas. Emang nih ya, jadi estetik dan berkelas banget HP-nya. Untuk sisi frame-nya yang terbuat dari bahan material aluminium yang diklaim 4 kali lipat lebih kokoh dari generasi sebelumnya. Xiaomi 13 Ultra punya dimensi ketebalan 9,1 mm dengan berat yang lumayan enteng untuk berukuran yang kayak gini di 227 gram aja guys. Gak ketinggalan nih fitur flagship penting untuk ketahanan bodinya. 13 Ultra ini udah ngantongin sertifikasi IP68 yang bisa mengurangi resiko kerusakan pas gak sengaja HP ini jatuh di air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Keren banget. Ditambah lagi HP ini menggunakan lapisan kaca Gorilla Glass Victus yang merupakan salah satu lapisan anti gores terkuat di dunia. Jadi kalau pakai ini sih ekspektasi aku sama ketahanannya bagus dan aman untuk dipakai sehari-hari. Nah, untuk fitur lainnya HP flagship pasti ada inovasi penting nih di Xiaomi 13 Ultra ini. Port USB Type-C-nya pakai tipe 3.2 dan udah ngedukung teknologi DisplayPort dong. Jadi fitur ini bisa menghubungi HP 13 Ultra ini ke monitor eksternal cuma dengan colokin kabel Type-C to HDMI yang kalau punya aku ini ada converter Type-C to HDMI port ya guys. Tinggal colok aja kayak gini langsung nyambung deh tampilan HP kita di monitor eksternalnya. Dan ini enak banget buat lihat foto, video sampai main game dengan layar yang lebih gede lagi. Gak cuma itu, USB Type-C 3,2 ini mempunyai kecepatan transfer rate lebih tinggi. Makanya gak heran teknologi DisplayPort ini mendukung banget. Dan di Xiaomi 13 Ultra ini jadi HP Xiaomi pertama yang pakai teknologi ini. Keren banget kan? Mau yang lebih keren lagi? Nih, lihat di paket penjualan Xiaomi 13 Ultra ini. Banyak banget isinya. Di saat yang lain malah ngilangin charger dari box penjualan, Xiaomi malah kasih semuanya ke konsumennya. Dari mulai kabel dan juga ada charger berdaya 90 watt. Dan yang lebih unik lagi ternyata ada paket terpisah yang bernama Xiaomi 13 Ultra Professional Camera Bundle yang berisikan aksesoris-aksesoris penunjang kameranya. Isinya tuh ada casing yang lebih bagus, ada grip terpisah untuk tangan kanan sampai penutup lensanya. Untuk gripnya ini bikin pengalaman memotret kayak kamera beneran guys, soalnya punya tombol untuk ngatur zoom dan juga untuk shutternya. Ini sih berfungsi banget ya buat pemakaian dan lebih fresh gitu lah jadinya kalau ada ekosistem Xiaomi kayak gini. Nah, untuk audionya sekarang udah nggak pakai embel-embel Harman Kardon ya seperti generasi Ultra sebelum-sebelumnya, tapi tetap ada support dari Dolby Atmos untuk tuning suara biar lebih mantap. Bagi aku sih ini kualitas suaranya masih sangat baik kualitasnya dan masih enak buat didengar. Nah, oke, untuk layarnya yang pertama kali aku notice tuh ini HP terang banget walaupun di bawah terik matahari. Masih jelas layarnya, punya brightness super tinggi di 2600 nits. Ini sih terang banget. Untuk panelnya pakai teknologi LTPO AMOLED berukuran 6,73 inch dan mendukung refresh sampai 1-120 Hz. Menyesuaikan keadaan jadinya bisa menghemat baterai kalau kondisi lagi statis aja. Untuk touch samplingnya ada di 240 Hz, masih tergolong yang cepet abis kan. Dan untuk spesifikasi lainnya Xiaomi 13 Ultra ini mendukung sertifikasi HDR10+ Dolby Vision serta DRM Widefine L1 yang mendukung konten HD di Netflix. Xiaomi juga punya berbagai profil warna layar color gamut sRGB atau DCI P3. Jadi nggak cuma punya kecerahan yang tajam ya, yang luar biasa banget, layar Xiaomi 13 Ultra juga menghadirkan semua fitur yang sungguh lengkap di kelas harga flagship. Untuk performanya sih ini masih jempol banget ya guys. Snapdragon 8 Gen 2 emang masih yang terbaik untuk sekarang. Kalian juga pasti udah tau lah kelebihan SoC ini. Untuk graphic card GPU-nya ada di Adreno 740. GPU ini memiliki frekuensi hingga 680 MHz. Dan juga udah mendukung ray tracing yang diakselerasi menggunakan hardware. Jadi secara teori sanggup lah ya menunjang teknologi ray tracing yang biasanya hanya didukung oleh VGA desktop masa kini.
Pas aku tes sama Antutu V10 bisa dapetin skor Antutu segini ya guys. Aku tes ngegame Genshin Impact selama 30 menit dan frame rate-nya rata-rata masih bisa di angka 59 fps di settingan tertinggi. Dan ngetes game lainnya juga masih enak banget, padahal kalau kalian inget ini bukan HP gaming loh. Dan juga berkat sistem pendingin Mi Ice Loop, jadi data yang dimiliki di Xiaomi nunjukin kalau Mi Ice Loop jauh lebih efektif ketimbang sistem pendingin tradisional, yakni sampai 3 kali lipat. Maka nggak heran kalau 13 Ultra ini nggak gampang panas atau throttling sebagaimana para rivalnya. Cocok ya kalau Xiaomi 13 Ultra ini performanya disandingin sama baterainya juga yang punya kapasitas jumbo di 5000 mAh. Nah, Xiaomi 13 Ultra sanggup bertahan hingga seharian penuh pada kondisi pemakaian normal. Selain itu, HP ini juga punya fitur fast charging 90 watt yang mendukung USB power delivery 3.0 dan quick charge 4. Ini diklaim bisa isi baterai dari 0 sampai penuh dalam waktu 30 menit aja. Gak mau sering nyolokin kabel charger, bisa pakai fitur wireless charging dengan daya 50 watt, bisa mengisi baterai sampai penuh dalam waktu 49 menit aja. Terus Xiaomi 13 Ultra yang mau jadi power bank bisa, tapi daya yang digunakan untuk fitur reverse wireless charging ini adalah 10 watt aja. Lengkap kan fitur baterainya juga. Untuk UI-nya ini udah di Android 13 dan MIUI 14 ya. Palingan tahun depan udah bisa dapetin OS terbaru Xiaomi di Xiaomi Hyper OS dan Android 14 juga pastinya. Sip, aku kira ini ya Xiaomi 13 Ultra HP flagship inovatif. HP hebat yang cocok untuk kebutuhan fotografi yang mirip sama kamera DSLR ketimbang HP ini sih. Udah gitu performanya juga bertenaga banget, layarnya super cerah, punya baterai yang besar, dan yang pasti HP ini juga mendukung display port yang bisa terhubung ke monitor. Kalau kalian punya uang lebih buat cari HP, aku pikir sih Xiaomi 13 Ultra yang di angka 19,5 juta ini bisa banget kamu pilih karena cukup worth it abis. Nah, itu tadi ya guys review aku soal 13 Ultra ini. Kalian bisa komen seputar HP ini atau bisa kalian like and subscribe channel ini ya. Aku Nuy, sampai jumpa kembali. Dadah.